Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Yes. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Lengkap ya ini anak-anak. Ibu mau tanya nih, hari ini kita belajar tentang apa ya kira-kira? Oh ya, tahu. Oke, baik. Jadi udah baca di rumah ya yang tahu ya. Jadi di sini kita akan belajar terkait rambu-rambu lalu lintas. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat menuliskan isi atau informasi dari video tentang rambu-rambu lalu lintas dengan pilihan kosakata, pilihan kata yang sesuai dan minimal ditulis dengan 3 kalimat. Untuk tujuan yang kedua yakni peserta didik dapat menceritakan kembali isi atau informasi dari video tentang rambu-rambu lalu lintas dengan sikap dan intonasi yang sesuai melalui diskusi kelompok dan juga presentasi. Oke, baik. Apa sih manfaat kita mempelajari materi pada pagi hari ini? Jadi manfaatnya agar kita dapat berkendara dengan nyaman, kita dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, kita tidak merugikan pengendara yang lain. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Agar kita lebih semangat, kita menyanyi terlebih dahulu ya anak-anak. Ibu mohon berdiri semua ya. Ayo, berdiri. Anak-anak bisa duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya Ibu akan memberikan satu pertanyaan untuk kita memulai materi pada pagi hari ini. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian melihat pengendara yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas? Kalian kenapa sih kita itu harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas? Ada yang tahu? Karena oke, baik. Terus nanti kalau misalnya kita tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, akibatnya apa? Selain itu bisa menimbulkan polisi, terus terjadinya kemacetan dan bisa merugikan orang lain. Oke, baik. Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan suatu video mengenai rambu-rambu lintas.
memang ditandai oleh huruf S yang dicoret dengan garis merah. Dan artinya dilarang menjadi tempat di sekitar orang berlintas itu. Kalau yang itu lampu-lampu dilarang parkir, ditandai dengan huruf B yang dicoret dengan garis merah. Artinya kendaraan apapun dilarang parkir di area tersebut. Lampu-lampu tersebut. Betul sekali, kamu harus tahu tentang arti dan fungsi dari setiap rambu-rambu lalu lintas. Coba yang di depan ada lalu lintas khusus pejalan kaki dan kebetulan ada orang yang menyeberang di zebra cross. Apa itu zebra cross? Banyak yang bukan beda lagi itu. Kalau zebra cross artinya tempatnya di mana khusus orang berjalan kaki untuk menyeberang, dan di trotoar ada rambu-rambu lalu lintas khusus berjalan kaki yang ditandai warna biru dan ada orang yang sedang jalan di zebra cross. Oke, udah sampai sekolah. Besok kita belajar lagi ya. Sekarang belajarnya di sekolah. Oke, siap ayam. Ya, ini tadi ada beberapa rambu lalu lintas. Yang pertama yaitu dilarang stop yang ditandai dengan huruf S dan 9 huruf berwarna merah. Lalu ada huruf B yang terdapat warna merah, itu menandakan dilarang parkir, yang mana kita tidak boleh parkir di daerah tersebut. Lalu ada yang ketiga yaitu tanda orang yang sedang berjalan di zebra cross, itu menandakan bahwasanya tempat itu daerah untuk orang berjalan kaki itu. Rambu lalu lintas itu memiliki fungsi, yaitu agar jalan raya agar cepat, lancar, lalu aman, dan sebagai peringatan kondisi lingkungan yang ada di jalan raya. Lalu, mengapa sih kita harus mengetahui makna dari setiap rambu lalu lintas? Karena agar kita menjaga keselamatan orang lain dan menjaga keselamatan kita sendiri. Nah, Ibu akan ditanya tadi, apa sih fungsi dari lalu lintas itu tadi? Ya, apa? Ya, terus jadi nggak terus jadi dilarang. Oke, terus kenapa sih kita harus mengetahui makna setiap rambu lalu lintas itu tadi? Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok, yaitu 3 kelompok, anggotanya terdiri dari 2 anggota. Mbak Lia sama Mbak Lucy kelompok 1, Dewi sama Mbak Diva kelompok 2, Mbak Cindy sama Mas Ian kelompok 3, Mas Hansen Mas Mustafa kelompok 3. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan membagikan lembar soal. Di sini terdapat 3 rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan video tadi. Ibu akan menilai seberapa paham kalian terkait pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 3. Harusnya dia maksimal 3, 4, 5.
Saya kesusahan. Kelompok satu udah selesai. Kelompok dua. Oh, oke.
Sudah Bu, sudah Bu. Oke, sudah selesai semua kelompok 1, 2, 3. Ya, gantian ya perwakilan majunya dari kelompok 1 dulu, 2 anak habis semuanya. Presentasikan hasil diskusinya. Ya, bisa dibacakan, diceritakan kembali. Ya, yang tanda S miring itu dilakukan berhenti karena ditandai dari miring warna merah. Fungsinya biar tidak terjadi kecelakaan. Untuk penerapannya ini kayak ada kayak kurang gitu, jangan dari itu biar tidak terjadi. Ya. Sebuah gambar dilarang parkir ditandai garis miring P kamera. Fungsinya biar tidak mengganggu pengendara lain. Untuk penerapannya saat ada orang parkir, kalau ada tanda P, tak boleh parkir di sini sembarangan. Yang ketiga, zebra cross. Fungsinya buat mengganggu pejalan kaki. Dan penerapannya saat ada orang melintas di jalan, terus ada gambar itu, kita nggak boleh jalan, harus berhenti biar orang-orang yang kurang jalan dengan dulu. Gimana teman-teman? Jawabannya dari kelompok 1. Kasih tepuk tangan dong. Sekarang kelompok 2, digerakkan maju. Ayo maju. Ya, kelompok 2. Di sini Edwin ceritakan apa yang sudah didiskusikan. Jadi kami presentasinya di bahasa kita. Yang pertama ada nada ini yang ditandai dengan tanda huruf S yang silang garis merah. Fungsinya biar tidak terjadi kecelakaan. Dan penerapannya biasanya ada di tempat-tempat yang dilarang berhenti. Ini yang kedua adalah tanda yang silang ini ya. Itu maknanya dilarang parkir. Fungsi dan disilang garis yang tidak parkir sembarangan dan tidak menghalangi tempat yang tidak seharusnya digunakan untuk parkir. Contoh penerapan di tempat yang dilarang parkir, sebenarnya itu di trotoar. Terus yang ketiga itu yang sedang berjalan atau di fungsinya untuk mempermudah berjalan kaki ketika jalan di jalan raya saat menyeberang. Contoh ada di tempat sekolah dan di tempat lain. Gimana? Dari kelompok 2. Bagus. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangannya. Kelompok 3, silakan maju. Ayo. Dua orang. Ada di sini. Ya, kelompok 3. Kalau ada tanda S hilang itu berarti dilarang berhenti di trotoar ini. Fungsinya itu biar beraturan, terus tidak terjadi kemacetan. Dan penerapannya itu biasanya itu dengan sakit jiwa. Tanda P kita disilang dari garis merah. Yang artinya itu dilarang parkir di area tersebut. Tujuannya agar rapi dan tertata dan tidak mengganggu kepentingan lainnya. Untuk penerapannya di sembarangan, berarti parkir sembarangan di depan.
kecuali bis. Lalu yang ketiga. Yang ketiga itu ada zebra cross, penyeberangan jalan yang ditandai dengan zebra cross. Tujuannya untuk tempat orang menyeberang dan merupakan peringatan bagi pengendara. Contohnya yang ada di depan sekolahan maupun di depan kampus. Bagaimana dari kelompok 3 jawabannya teman-teman? Bagus. Kasih tepuk tangan dong. Ya, Oke, baik. Selanjutnya kita akan menyimpulkan secara bersama-sama. Ibu akan menunjuk satu orang buat maju ke depan. Ayo, Nak Dwi. Ayo. Sama Ibu nanti menyimpulkannya bareng-bareng sama teman-teman yang lainnya. Oke, ayo. Nak Dwi, ayo kita simpulkan bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Tadi ada berapa tanda rambu-rambu lalu lintas? Ada 3. Ayo sebutkan. Yang pertama, dilarang berhenti. Yang kedua, dilarang parkir. Yang ketiga, dilarang khusus orang disabilitas. Untuk yang dilarang parkir itu biasanya terdapat di mana, Nabi? Di depan halte bus, karena itu khusus untuk berhentinya bus. Jadi untuk sepeda motor dilarang parkir. Untuk yang penyeberangan di zebra cross biasanya di sekolah. Fungsinya? Oke, bagaimana teman-teman? Ada yang mau menambahi? Oke, baik. Terima kasih, Nak Dwi. Kita makan dulu, Pak. Oke, ada yang belum paham mengenai materi tadi? Oke, Ibu yang mengingatkan tadi belajar apa saja? Oke, Ibu memiliki beberapa emoji. Nah, kalian nanti tunjuk bagaimana sih perasaan kalian setelah kegiatan pembelajaran hari ini. Oke? Nah, kalian memilih yang mana? Bagaimana sih perasaan kalian setelah kegiatan hari ini? Bahagia. Bahagia? Paham semua? Senang semua. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu akan memberi tugas yaitu di buku halaman 90 Romawi A sama B, dan kalian belajar untuk minggu selanjutnya mengenai materi teks cerita. Oke, anak harus ingat ya. Oke, tetap semangat untuk belajar, tanpa menyerah. Kalian harus tetap semangat dan rajin belajar. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.